Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurafni Mega Putri, NIM 202101010032. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan merupakan sebuah usaha manusia untuk membantu, melatih, mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan keberagaman pendidik dalam kandungan sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan, yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama. Kemudian, pendidikan agama merupakan usaha untuk peningkatan spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang berlandasan kepada ajaran agama Islam dan membentuk manusia yang soleh dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta manusia yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi, dari banyak pernyataan-pernyataan dapat disebutkan bahwa pendidikan agama Islam menekankan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan diri sendiri dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Sedangkan pembelajaran materi PAI yaitu pembelajaran yang berusaha mengembangkan kompetensi anak dalam rangka menerima perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia, sehingga para peserta didik mampu belajar hidup dalam perbedaan, serta peserta didik bisa mengenal, memahami, menghayati, mengimani, serta mengamalkan ajaran Islam dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fadha Mubianti, nomor 0201011059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang elemen-elemen yang terpisah dan mempunyai ciri-ciri tersendiri, potongan-potongan informasi. Pengetahuan faktual berisikan elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa jika mereka akan mempelajari suatu disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan antara dua atau lebih kategori atau klasifikasi. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk pengetahuan yang lebih kompleks dan terorganisasi. Jenis pengetahuan ini mencakup tentang pengetahuan klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, dan pengetahuan tentang teori. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Unika Dori, NIM 202101010044. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pengetahuan metakognitif. Metakognitif adalah pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, mempraktekkan metode-metode penelitian, dan kriteria-kriteria untuk menggunakan keterampilan algoritma dan metode. Yang keempat yaitu pengetahuan metakognitif adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkah pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Farha Umniah, NIM 2021010101025. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu mengenai pengorganisasian materi pembelajaran PAI. Organisasi dan pengorganisasian merupakan dua hal yang saling berhubungan.
Pengorganisasian merupakan langkah kedua dalam manajemen organisasi setelah perencanaan. Perencanaan yang matang tidak akan berjalan sempurna tanpa ada yang menjalankan dan menggerakkan, tanpa diperjelas pekerjaan dan siapa yang akan mengerjakannya. Itulah esensi pengorganisasian. Pengorganisasian yang baik menghasilkan bentuk organisasi yang baik, mulai dari sistem kerja, struktur, sumber daya, dan aspek lainnya. Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan, termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengorganisasian pembelajaran adalah proses pembagian komponen-komponen pembelajaran sehingga dapat dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik. Untuk mengorganisasikan suatu kegiatan pembelajaran dibutuhkan strategi pengorganisasian pembelajaran untuk membuat urutan, konsistensi fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Membuat urutan mengacu pada pembuatan urutan penyajian isi mata pelajaran. Sistensis mengacu pada upaya menunjukkan kepada peserta didik mengenai fakta, konsep, prosedur, atau prinsip yang terkandung dalam suatu mata pelajaran. Mengorganisir dalam pembelajaran adalah pekerjaan yang dilakukan seorang guru dalam mengatur dan menggunakan sumber belajar dengan maksud mencapai tujuan belajar dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran, guru harus mengorganisasikan pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik, sehingga mampu mencapai pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam mengorganisasikan pembelajaran, terdapat hal-hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru agar pembelajaran tersebut dapat berjalan secara tepat dan cepat. Pengorganisasian tersebut meliputi sebelum mengajar, saat pengajaran, dan sesudah mengajar. Semua tahap-tahap tersebut harus terencana dengan baik agar guru mudah dalam melakukan pembelajaran. Dalam melakukan pengorganisasian pembelajaran pendidikan agama Islam yang dapat memotivasi belajar peserta didik, kita harus betul-betul memahami apa yang dibutuhkan peserta didik. Oleh sebab itu, seorang guru harus mengetahui apa yang harus dilakukan baik sebelum masuk kelas, saat di dalam kelas, dan saat pembelajaran tersebut, sehingga telah selesai. Sehingga pembelajaran yang dibawakan oleh guru tersebut akan meninggalkan kesan bagi peserta didik yang tentunya akan memotivasi dia dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Firdausi Nuzulan, NIM saya 202101010006. Di sini saya akan sedikit menambahkan dari pemateri sebelumnya mengenai dengan tema pengorganisasian materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam mengorganisasikan pembelajaran terdapat hal-hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru agar pembelajaran tersebut dapat berjalan secara tepat dan juga cepat. Pengorganisasian tersebut meliputi sebelum mengajar, saat pengajaran, dan juga sesudah mengajar. Semua tahapan-tahapan tersebut harus terencana dengan baik agar guru mudah dalam melakukan pembelajaran. Tahap yang pertama yaitu sebelum masuk kelas atau sebelum pengajaran dimulai. Sebelum masuk kelas, biasanya guru harus melakukan persiapan yang mendidik, seperti satu, setidaknya kita mengetahui secara umum tentang situasi, suasana, dan juga tempat yang akan dihadapinya. Yang kedua, memahami gambaran murid yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyiapkan bahan yang akan diajarkan. Yang keempat, menyiapkan atau menggunakan metode pengajaran yang telah dikuasai dan juga dipahami. Yang kelima, menyiapkan alat-alat bantu yang dapat mempermudah peserta didik yang dalam memahami materi. Yang keenam, menyediakan hadiah jika perlu bagi peserta didik yang berprestasi untuk menambah antusiasnya dalam mengembangkan prestasinya. Setelah mempersiapkan segala hal sebelum masuk kelas tadi, disinilah tahap yang paling
penting karena pada tahap ini berlangsungnya interaksi antara guru dan siswa. Siswa dengan guru secara grup maupun secara individual. Ada beberapa hal saat kita mengajar di dalam kelas yang perlu kita miliki. Yang pertama yaitu setidaknya kita harus menghafal nama-nama peserta didik. Tentunya itu akan membuat peserta didik merasa diperhatikan oleh guru, bukan malah merasa diabaikan oleh guru. Dengan kita mengenal nama peserta didik, kita tidak akan memanggilnya dengan panggilan anu, kau, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penting menurut saya pribadi seorang pendidik memiliki sifat humoris. Mengapa demikian? Guru yang paling banyak disenangi oleh peserta didik itu adalah guru yang memiliki rasa humor yang tinggi. Karena ini sangat membantu kita dalam membuat suasana kelas yang menyenangkan bagi peserta didik. Sehingga peserta didik tidak merasa tertekan karena menganggap gurunya yang galak dan membosankan. Yang ketiga yaitu jangan sungkan-sungkan memberi pujian atau apresiasi yang tulus atas hasil yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Ini berguna dalam membangun kepercayaan peserta didik tersebut dan tentunya dalam memotivasi peserta didik dalam belajar. Tahapan yang kedua yaitu tahapan sesudah pengajaran. Tahapan ini merupakan tahapan atau perbuatan setelah pertemuan tatap muka dengan peserta didik. Tugas guru tentunya belum berakhir setelah kegiatan belajar mengajar tadi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang pendidik, yaitu antara lain yang pertama, menilai pekerjaan peserta didik tersebut. Yang kedua, memberikan perencanaan untuk pertemuan berikutnya. Yang ketiga, menilai kembali proses belajar mengajar yang telah dibawakan dan mencari apa yang perlu dibaiki dari proses pembelajaran tersebut dan juga apa yang perlu untuk ditingkatkan lagi untuk pembelajaran yang berikutnya. Hal ini sebagaimana ungkapan informan yang mengatakan penting bagi seorang guru melakukan evaluasi baik kepada dirinya sendiri dan kepada peserta didik yang tentunya untuk mengetahui materi yang sudah diberikan kepada peserta didik tersampaikan dengan baik atau sesuai dengan target dari program tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.